Ada 5 ya menteri Presiden Joko Widodo yang memiliki kekayaan fantastis dan rata-rata pengusaha. Backgroundnya walaupun ada yang berpartai juga, tetapi rata-rata pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Masno, di podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita telah mengikuti tadi ya bahwa beberapa menteri telah diganti oleh presiden. Sembari mengganti 2 menteri, tapi presiden juga mengganti beberapa menteri yang mungkin dianggap kinerjanya kurang maksimal atau bagaimana, itu hak prerogatif menteri. Ada 6 yang diganti oleh menteri. Tetapi kami saat ini di Hot News, program Hot News Mas Mansuri, kita nggak akan bahas menterinya, tapi kita akan bahas deretan menteri triliuner ya di Kabinet Indonesia Maju. Dan siapa paling kaya? Kalau menurut kompas.com yang dirilis pada Rabu 23 Desember 2020 dengan judul Deretan Menteri Triliuner di Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Uno terkaya ya. Jakarta-Kompas.com, Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dirombak oleh Presiden Joko Widodo lewat reshuffle rupanya diisi oleh sejumlah menteri dengan kekayaan fantastis. Berdasarkan penelusuran laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, para menteri setidaknya ada 5 orang menteri yang berstatus triliuner alias memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun. Kekayaan jumbo para menteri tersebut berkali-kali lipat dibanding Presiden Joko Widodo. Jadi bosnya itu lebih miskin dibanding pembantunya, menterinya gitu ya. Kali ini ya yang paling tinggi, sedangkan presiden sendiri hanya 54,7 miliar, wakil presiden hanya 15,1 miliar. Sedangkan siapakah menteri terkaya di Kabinet Indonesia Maju? Berikut daftarnya. Yang pertama, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno. Sandiaga Uno yang baru dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif rupanya merupakan menteri dengan kekayaan terbesar. Politikus Gerindra berlatar belakang pengusaha itu memiliki kekayaan sebesar 5 triliun 99 miliar 960 juta 524 965. Angka tersebut berdasarkan LHKPN yang disampaikan Sandiaga pada 14 Agustus 2018 selaku calon wakil presiden pada pemilu 2019. Kekayaan mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu antara lain terdiri dari 15 tanah dan bangunan yang tersebar di dalam dan luar negeri, surat berharga, kas, dan harta lainnya. Siapakah nomor 2? Di urutan nomor 2, ternyata di urutan nomor 2 ada Menteri BUMN yang kawan ya, teman waktu kuliah di luar negeri Sandiaga Uno. Dia adalah Erick Thohir, Menteri BUMN. Erick yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha menjadi menteri terkaya kedua di Kabinet Indonesia Maju dengan kekayaan sebesar 2 triliun 316 juta 697.385. Kekayaan tersebut berdasarkan LHKPN yang disampaikan Erick pada 15 Januari 2020 ketika ia baru menjabat sebagai Menteri BUMN. Wow. Kekayaan mantan bos Inter Milan. Mantan bos Inter Milan itu antara lain terdiri dari 30 tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Depok, dan kota-kota lain senilai total 242 miliar.
Kendati memiliki banyak tanah, kekayaan tersebar Erick berasal dari surat-surat berharga miliknya yang nilainya mencapai 1.699 triliun. Wow. Jadi yang pertama Sandiaga Uno, yang kedua Erick Thohir ya. Yang ketiga ditempati oleh Menhan Prabowo Subianto. Prabowo yang merupakan pesaing Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 merupakan menteri terkaya nomor 3 di Kabinet Indonesia Maju dengan kekayaan sebesar 2 triliun. Wah, 2 triliun lebih kekayaannya. Jadi yang pertama paling tinggi memang Sandiaga Uno 5, di bawahnya ada Erick Thohir, berikutnya ada Menhan Prabowo Subianto. Angka itu diperoleh dari LHKPN yang disampaikan Prabowo pada 23 Januari 2020 ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut tercatat memiliki 10 bidang tanah dan bangunan di Jakarta dan Bogor senilai 251 miliar. Kekayaan Prabowo lainnya antara lain terdiri dari surat berharga senilai 1,07 triliun dan harta lain sebesar 40 miliar. Yang ketiga, ini deretan pengusaha. Yang keempat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ini kebetulan dulu wakilnya Pak Menhan, Pak Prabowo, sekarang dipindah Pak Jokowi menjadi menteri menggantikan Pak Edi Prabowo ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Wahyu Trenggono yang dijuluki Raja Menara karena latar belakangnya sebagai pengusaha di bidang telekomunikasi tercatat memiliki kekayaan sebesar 1,9 triliun. Wow, di bawahnya dikit ya, selisihnya 100 miliar. Kekayaan tersebut berdasarkan LHKPN yang ia sampaikan pada 16 Januari 2020 saat masih menjabat sebagai Wamenhan. Jadi sebelumnya Wamenhan dipindah ke Menteri Kelautan ya. Dibandingkan menteri-menteri lainnya, Wahyu tercatat memiliki tanah dan bangunan paling banyak, yakni sebanyak 42 bidang di sejumlah lokasi senilai total 54 miliar 487 juta ya. Sementara itu sama seperti menteri-menteri lainnya, kekayaan Wahyu paling banyak berasal dari surat berharga senilai 1,6 triliun. Gila. Jadi itu 4 deretan menteri terkaya. Ada satu lagi, siapa dia? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ternyata juga memiliki kekayaan yang fantastis. Nadiem yang merupakan menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju dengan usia 36 tahun rupanya menjadi salah satu orang terkaya dengan harta sebesar 1,2 triliun. Angka tersebut berdasarkan LHKPN yang disampaikan Nadiem pada 19 Desember 2019 di awal masa jabatannya sebagai Mendikbud. Wow. Kekayaan Bos Gojek itu paling banyak berasal dari surat berharga yang ia miliki sebesar 1,2 triliun. Selain itu, Nadiem juga tercatat memiliki 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Gianyar, dan Rodau senilai 38 miliar, serta kas sebesar 119 miliar. Itu deretan 5 deretan menteri dengan kekayaan lebih dari 1 triliun. Ada 5 ya menteri Presiden Joko Widodo yang memiliki kekayaan fantastis dan rata-rata pengusaha. Backgroundnya walaupun ada yang berpartai juga, tetapi rata-rata pengusaha. Hampir semuanya pengusaha. Sandiaga Uno, Erick Thohir, Pak Prabowo, Pak Wahyu, dan Nadiem Makarim juga merupakan pengusaha yang cukup dikenal di Republik ini. Nah, bagaimana kita menanggapi itu? Ya biarkan warganet atau masyarakat yang menilai, karena bagaimanapun juga mereka berusaha untuk menjadi pengusaha juga sudah cukup lama dan sekarang masuk dalam kabinet
Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Bagaimana kinerja mereka dan kelanjutan dari reshuffle yang telah dilakukan pada hari ini, kita akan tunggu dobrakan-dobrakan ya yang akan dilakukan oleh menteri-menteri baru, 6 menteri dan 5 wakil menteri yang sekarang dan tadi sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Demikian informasi terhangat di Hot News Podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka ia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa lagi di podcast Hot News berikutnya.